itu itu waktu itu saya buat di Jakarta, kemudian saya cetakannya itu saya bawa ke Jogja. Yang mencetak perunggu itu Pak Dardono, yaitu yang mencetak patung-patung yang besar itu. Selamat datang itu Pak Dardono, masih ada. Sekitar 3 bulan lah, mulai dari modeling sampai itu, karena dalam modeling itu yang paling krusial adalah karena patung potret itu prinsipnya mendekati harus mendekati kemiripan sejauh kemiripan itu ya. Ya, pertama ini itu titiknya itu kemudian itu waktu itu yang meresmikan Gubernur Prapto, juga yang meresmikan patung KRI di Monas juga Gubernur itu Prapto bareng itu. Itu seluruhnya proyeknya 4 juta. Satu patung itu 4 juta. Waktu itu belum ada tradisi bagaimana mengadakan proyek seni dari DKI. Jadi untuk 2 buah patung waktu itu patung Samratulangi dengan Gusti Tamrin bagi 2 itu kan 8 juta. Itu langsung dari koceknya Ali Sadikin, Bang Ali, yaitu dengan cek. Dulu kan belum ada itu ya, belum ada cek. Dengan cek saya dapat cek dengan tanda tangan Ali Sadikin 8 juta. Padahal saya mengajukan permohonan minta supaya ada semacam uang muka itu 20%, tapi beliau masih langsung 8 juta. Udah, saya sangat senang itu karena bisa cepat selesai dan kemudian sesudah itu baru ada aturan dan saya mendapat SK dari Gubernur waktu itu Cokro Pranowo yang nama saya dengan sandal namanya Aristupa mendapat prioritas untuk mengerjakan proyek-proyek di Jakarta. Kalau ada proyek patung saya ditunjuk. Itu SK itu sampai sekarang belum dicabut, tapi saya belum pernah nagih barangkali nanti ya. Kalau ada kesempatan. Jadi itu tidak cukup besar untuk patung itu. Jadi itu harga yang murah. Waktu itu adanya cuma 4 juta. Ada sudah dikasih tahu dulu bahwa namanya ongkosnya itu adanya awal 4 juta itu. Kan ya, ada beberapa yang semua saya kerjakan sendiri, ada asisten. Cuman lebih banyak ke perunggunya itu, dan dari perunggu itu Pak Dardono sudah membuat itu murah gitu. Jadi harganya di bawah semua. Ini karena ini tokoh tentunya. Kalau tokoh dari Pak Dardono kan orang yang sangat bukan tukang biasa. Beliau adalah seorang pekerja seni yang betul-betul mengetahui seni. Saya temukan keluarganya. Keluarga itu keponakannya itu Pak Haji Naron,
Pak Haji Naro itu seorang haji yang seorang intelektual lah, karena dia tuh juga sudah keliling ke Eropa sebagai nggak tahu ya sebagai apa itu. Jadi terus beliau otomatis ketika datang ke tempat studio saya di Joglo waktu itu ya, itu dia juga mengajak Pak Sudarnoto, Garuda Pancasila kalau tidak salah, Garuda Pancasila aku ini Pak Sudarnoto kalau tidak salah itu, saya sudah lupa ya. Nah, karena akhir-akhir ini sudah bertahun-tahun kita tidak mengenal tokoh-tokoh itu. Kalau dulu kan kita bertahun-tahun itu erat dengan tokoh Pak Sudarnoto. Nah, datang itu menyeleksi, mengkritik apa yang kurang itu. Nah juga Husni Tamrin itu juga beliau kan tidak punya anak, dan beliau mengambil anak namanya saya lupa itu, ada catatannya itu, yang kemudian saya cari sudah menikah di Bogor tinggalnya. Saya undang untuk melihat itu sendiri pulang. Terus kemudian yang saya undang lagi teman-teman seperjuangan Pak Husni Tamrin, sekarang mungkin sudah semua ya. Nah, itu saya undang melihat dan mengkritik juga. Kritik ini beliau itu katanya ada senyumnya, tapi matanya itu garang. Itu Husni Tamrin ya. Senyumnya itu memang ada ya. Nah di situ yang dikritik, matanya kok kayak ini gitu. Sudah baik, sudah mirip, dan itu kemiripan. Itu juga ada bukti bahwa itu sudah mirip, itu ada ditulis oleh Pak. Iya. Masukan misalnya kehidupan sehari-hari, ya ada orang yang neces. Jadi kalau orang bilang wah seniman pakai dasi, ya itu untuk Ismail Marzuki itu benar, karena beliau itu orangnya neces. Yang kebalikannya ada Hain Anwar. Hain Anwar sebagainya, dia sepatu di mir, licin dia, dasi. Nah kalau sebagai pemusik kan ya pantas ya.